Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Pranata, NIM 21074013. Baiklah, di sini saya akan membuat video observasi mata kuliah teknologi ototronik. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang sistem VVTI. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang VVTI. VVTI adalah Variable Valve Timing with Intelligence. Adalah teknologi yang dikembangkan oleh Toyota untuk meningkatkan efisiensi mesin, performa, dan mengurangi emisi. Teknologi ini mengatur waktu pembukaan dan penutupan katup secara dinamis sesuai dengan kondisi pengoperasian mesin. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi dan manfaat sistem VVTI. Yang pertama itu efisiensi bahan bakar. VVTI mengoptimalkan waktu pembukaan dan penutupan katup untuk meningkatkan efisiensi pembakaran. Dengan mengatur valve timing, mesin dapat bekerja lebih efisiensi pada berbagai kondisi beban dan kecepatan. Yang kedua itu peningkatan performa. Dengan mengubah timing katup, VVTI memungkinkan mesin untuk menghasilkan lebih banyak tenaga dan torsi pada putaran mesin yang lebih tinggi, sekaligus mempertahankan efisiensi pada putaran mesin yang lebih rendah. Ketiga yaitu pengurangan emisi. VVTI membantu mengurangi emisi gas buang dengan mengoptimalkan pembakaran dan mengurangi overlap katup, sehingga mengurangi emisi gas yang tidak terbakar. Baiklah, saya akan menjelaskan komponen-komponen dan fungsi pada sistem VVTI. Baiklah, yang pertama itu komponennya ECU. ECU atau Electronic Control Unit mengontrol sistem VVTI dengan menerima data dari berbagai sensor dan mengirimkan sinyal ke Oil Control Valve (OCV) untuk mengatur posisi camshaft. Komponen selanjutnya itu OCV. OCV atau Oil Control Valve mengatur aliran oli ke aktuator VVTI berdasarkan sinyal dari ECU untuk mengubah posisi camshaft. Baiklah, yang ketiga yaitu camshaft position sensor. Camshaft position sensor ini memberikan informasi tentang posisi camshaft kepada ECU untuk sinkronasi timing yang tepat. Baiklah, selanjutnya itu materi tentang SRS atau Supplemental Restraint System. Adalah sistem keselamatan tambahan yang dirancang untuk melindungi penumpang kendaraan selama tabrakan. Sistem ini bekerja bersama-sama dengan sabuk pengaman untuk memberikan perlindungan ekstra. Cara kerja SRS airbag ini, saat mobil terjadi benturan yang keras ketika dalam keadaan kecepatan tinggi, maka sensor ECU pada SRS airbag akan berfungsi mengirimkan sinyal sensor pada SRS airbag. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan komponen dan fungsinya, yaitu yang pertama itu airbag. Airbag adalah kantung udara yang mengembang saat terjadi tabrakan untuk melindungi penumpang dari benturan dengan bagian dalam kendaraan. Yang kedua yaitu sabuk pengaman. Sabuk pengaman, meskipun bagian dari sistem keamanan standar, sabuk pengaman bekerja bersama dengan SRS untuk mengurangi risiko cedera. Baiklah, yang ketiga yaitu modul kontrol SRS. Modul kontrol SRS airbag pada mobil Camry ini terletak pada bagian bawah atau depan dashboard ini. Baiklah, modul kontrol SRS fungsinya adalah komputer yang memproses sinyal dari sensor tabrakan dan memutuskan kapan harus mengembangkan airbag. Baiklah, komponen yang keempat itu sensor tabrakan. Karena sensornya terletak pada bagian bawah headlamp, di sini karena tidak terlihat, karena letaknya jauh di dalam, saya akan menyebutkan fungsi saja, yaitu fungsi sensor tabrakan itu yang mendeteksi benturan dan mengirimkan sinyal untuk mengaktifkan airbag.
selanjutnya saya akan menjelaskan tentang power window. Power window tersebut adalah merupakan teknologi pada mobil yang tidak ada hubungannya dengan mesin. Power window sendiri merupakan teknologi yang terdiri dari rangkaian mekatronik, yaitu gabungan dari teknologi mekanik dan elektronik. Kedua jenis teknologi ini bisa menghasilkan energi yang dapat menggerakkan kaca jendela mobil dengan cukup satu tombol saja. Cara kerja teknologi ini pada jendela mobil adalah terdapat sebuah sistem yang disematkan pada setiap rangkaian teknologi akan bekerja menaikkan atau menurunkan kaca jendela saat tombol ditekan. Baiklah, dengan teknologi ini Anda bisa membuka dan menutup kaca jendela mobil hanya dengan menekan tombol saja. Baiklah, saya akan menjelaskan komponen-komponen dan fungsi pada sistem power window ini. Baiklah, yang pertama yaitu transfer gear. Karena mobil dalam keadaan maintenance, saya tidak bisa melihatkan komponen tersebut karena komponen ada di dalam ini. Transfer gear, komponen ini merupakan rangkaian mekanikal yang berfungsi untuk menyalurkan putaran dari output motor power window ke puli. Transfer gear bekerja dengan cara berputar saat puli berputar. Selanjutnya yaitu saklar. Saklar, komponen ini berfungsi untuk mengaktifkan rangkaian listrik yang terdapat pada power window. Saklar power window juga memiliki pengaruh besar dalam mengendalikan kaca jendela agar bisa bergerak naik ataupun turun. Selanjutnya itu ada komponen power window motor, merupakan mesin yang berfungsi untuk mengubah energi listrik dari aki menjadi energi gerak putar. Dengan adanya komponen ini, maka kaca jendela bisa bergerak sesuai dengan keinginan Anda. Selanjutnya ada juga komponen kawat penghubung. Kawat penghubung berfungsi untuk menarik glass holder saat puli bergerak berputar. Kawat penghubung ini memiliki sifat elastis dan saat glass holder terangkat maka akan secara otomatis ikut tertarik. Baiklah, komponen selanjutnya itu sekring. Sekring, komponen yang satu ini berfungsi untuk membatasi arus listrik yang terlalu besar pada rangkaian teknologi power window. Sekarang ini juga berfungsi untuk mengatur intensitas tertentu, sehingga ketika terjadi arus listrik yang terlalu besar maka sekring akan putus sehingga terhindar dari risiko kebakaran. Komponen selanjutnya itu aki atau drive. Aki atau dinamo power window merupakan salah satu komponen yang paling penting. Komponen ini berfungsi sebagai sumber listrik atau energi. Keberadaan aki ini yang akan mendorong power window bisa bekerja. Baiklah, mungkin sekian video dari observasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.